Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah terhubung dengan Kak Baringga. Sebelumnya perkenalkan dahulu, beliau adalah Kak Baringga. Nama lengkapnya adalah Baringga Auriko Dewarda. Beliau ini adalah mahasiswa ITS dari Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Informatika. Beliau juga adalah mantan Presiden NCC tahun 2021. Baik Kak, kita mulai pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan apa itu NCC? Baik, terima kasih untuk Hafiz pertanyaannya. NCC itu adalah sebuah lomba yang terdiri dari 4 cabang, yaitu LKTI, Space Contest, terus ada Musabaqah Tilawatil Quran, terus ada Olimpiade MIPA. Nah, di sini bertujuannya itu untuk menyalurkan minat bakat siswa SMP atau MTS sederajat. Kurang lebih begitu sih. Kak Baringga sebagai Presiden NCC, bagaimana cara mengkoordinir atau mengatur para panitia dengan pemikiran yang berbeda-beda agar acaranya itu lancar? Oh ya. Bagaimana cara mengkoordinirnya ya? Di sini kan kami menggunakan sistem kepanitiaan. Nah, di situ kami membagi divisi-divisinya. Nah, dari awal itu sudah mempunyai surat kerja masing-masing. Di situ sudah tertera tugas dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana kita memanage-nya sebisa mungkin tepat waktu dalam pengerjaannya. Nah, di situ ada yang dinamakan koor dan wakoor dalam setiap divisinya. Nah, dari situ saya sebagai presidennya itu selalu memantau mereka lewat koor wakoornya. Nah, di luar tugas kerja itu seperti saya melakukan sebisa mungkin saya masuk ke dalam divisi-divisi mereka gitu, turun langsung. Jadi nggak hanya berdasarkan surat tugas saja, di situ saya langsung membantu mereka kerja nyata. Baik. Terus hal apa aja yang Kak Baringga dapat waktu menjadi Presiden NCC? Hal yang saya dapat ya, intinya banyak sekali sih. Contohnya ya, yang pastinya pertama tentang leadership. Nah, di situ saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang banyak, terus bagaimana saya memahami sifat-sifat orang lain yang sebelumnya belum pernah saya temui, dan bagaimana cara menangani setiap pemikiran orang yang berbeda-beda. Terus bagaimana saya menjalin hubungan dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan, terus mengerjakan sesuatu bersama-sama. Kemudian yang paling penting sih hubungan dengan masyarakat sih, itu paling berguna sekali. Soalnya kita belajar nggak hanya di lingkup sekolah, nah, kita juga langsung praktek ke bagaimana kita istilahnya mempromosikan perlombaan ini kepada masyarakat. Terus yang pasti yang paling penting sih terkait dengan hubungan sosial dengan orang lain. Baik. Terus hal-hal tersebut apakah berguna bagi di kehidupan nyata atau di perkuliahan bagi Kak Baringga sendiri? Tentunya sangat berguna. Yang paling berguna itu sebenarnya mindsetnya, itu seperti manajemen itu sudah tertanam sih pastinya, karena saat proses kepanitiaan itu berlangsung, mau nggak mau setiap harinya pasti harus berpikir cepat, itu diperlukan. Jadi bukan tentang bagaimana
apa ya, bukan tentang bagaimana eh, NCC itu berlangsung, tapi gimana yang menjelaskannya. Eh, ya pokoknya itu tadi, untuk kehidupan sosialnya sangat berguna, soalnya kita dilatih public speaking, terus copywriting, terus manajemen, itu semua sangat cepat. Kemudian saat Kak Baringga menjabat sebagai Presiden NCC, kesulitan apa aja yang dihadapi saat menjabat? Gimana? Menjadi ketua itu pengibaratannya seperti, mudahnya itu seperti nahkoda. Nah, kita sebagai nahkoda nggak mungkin kan, misalnya ada sesuatu yang bermasalah di kapal itu, kita sendiri yang langsung turun tangan. Pastinya butuh hubungan dengan orang lain. Nah, itu tadi kesulitannya itu menyatukan permasalahan tadi dengan orang yang tepat. Jadi membagi-baginya itu cukup sulit sih. Terus untuk manajemennya juga, apa ya, di sini dengan tugas yang begitu banyak, tapi panitianya yang dikit, itu pasti banyak itu banyak sekali cobaannya. Terus gimana ya? Nah, di sini juga kan masih dalam lingkup sekolah. Kita melakukan kepanitiaan ini apa ya? Tidak di bawah kewenangan kita sendiri. Jadi masih di bawah naungan sekolah, itu apa ya? Sesuatu yang berat sih menurut saya. Untuk ini terakhir, pertanyaan terakhir, tips dan trik tentang leadership yang selama ini Kak Baringga dapatkan, bisa disebutkan? Tips dan trik ya. Yang pertama ya, banyakin relasi dulu sih. Nah, itu sangat penting. Jadi mau kita udah terjun di dunia leadership, misalnya kita udah jadi pemimpin, tapi kita nggak punya orang yang support dari belakang atau sedikit gitu, itu pasti bakal kesusahan sih. Ibaratnya kita mulai dari nol lagi. Kalau kita udah punya banyak teman, punya banyak hubungan di luar, itu pasti sangat membantu. Kayak misalnya ada permasalahan sedikit, pasti orang-orang langsung kita bisa minta tolong yang lain, bisa minta tolong orang lain. Ada lagi Kak? Apa ya? Mungkin ini, setiap hari itu public speaking harus diasah. Soalnya di suatu saat yang tidak kita duga, pasti itu dibutuhkan. Kayak spontan gitu. Jadi kalau nggak diasah ya udah kaku gitu. Misalnya tiba-tiba disuruh dibutuhkan buat ngomong, terus materinya kita belum terlalu jelas, itu mungkin sangat kesusahan kalau kita belum terbiasa public speaking. Terus untuk time managementnya juga itu harus apa ya, dibiasakan, apa ya, diatur sedemikian rupa lah. Misalnya paling gampang itu dengan cara semua hal itu ditulis, jangan sampai nggak ditulis ya, itu tips and triknya. Jadi kan kita bisa lupa sih, suatu saat pasti kita lupa apa yang harus kita kerjakan kan. Kalau kita tulis pasti ya udah, semua pasti akan rapi, teratur. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Baringga. Kiranya ini yang dapat saya tanyakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.